Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zawata Afnan Asik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu design sprint. Sebenarnya design sprint itu seperti gimana kayak map ya, pemetaan kita untuk membuat sesuatu inovasi teknologi yang nantinya akan berguna juga, bukan karena hanya angan-angan kita yang ingin buat ini, tapi itu nggak punya impact atau nggak punya hasil yang dihasilkan untuk masyarakat gitu. Jadi inovasi design sprint ini digunakan agar kita memiliki inovasi teknologi yang memang memiliki dampak besar untuk kelangsungan dari hidup manusia pada zaman sekarang. Oke, yang pertama itu untuk membuat desain sprintnya lebih sempurna itu yang pertama adalah tahap sketching dan decide. Sketching dan decide. Yang pertama itu biasanya sketch. Sketch dan decide ini dalam desain sprint adalah dua komponen penting yang membantu tim untuk melakukan inovasi dari produk digital mereka dan sangat efektif. Dan pokoknya tahap sketch dan decide ini di awal ini itu hal yang paling penting di mana kita mencurahkan ide-ide kita kepada tim kita agar ide-idenya bisa dikembangkan dan diskusikan lebih lanjut lagi gitu. Nanti biar dapat ide yang matang, benar-benar bagus di hasil akhirnya. Untuk tahap ini ya pasti semua anggota tim berlomba-lomba untuk mengeluarkan ide-ide mereka gitu loh. Banyak ide-ide yang mereka keluarkan. Dia ada ide dari sketsa, dari misalkan aplikasi saya membuat aplikasi yang namanya itu aplikasi kesehatan, mirip seperti Halodoc dan sebagainya. Nah, saya memberikan ya contoh example dari web Halodoc yang saya mau tuh biar ada fitur ini karena ini sangat membantu untuk ya kelangsungan hidup saya ya, seperti gini deh. Fiturnya itu seperti fitur untuk booking online atau konsultasi secara online yang emang nggak usah ke rumah sakit, karena menurut saya ke rumah sakit itu ya nunggu lama lagi, ngantri lagi dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan memang bisa di dalam sebuah aplikasi itu kan lebih simple gitu loh. Begitu. Nah, tahap decide ini yang paling mempertaruhkan kayak ini ide gue lebih bagus nih, ini ide pasti ada ego di mana ide gue lebih bagus. Yang sebenarnya itu tuh tidak boleh. Kita harus memiliki pandangan yang objektif. Jadi kita harus melihat sebuah ide itu ini memang dibutuhkan apa enggak ya. Ini itu ide yang sepertinya ide dari dia ini, dari teman kita, dari teman rekan tim kita gitu. Ini kayaknya bagus deh dia. Nah, itu kita harus menurunkan ego dan lebih mengedepankan pemikiran kita untuk ide-ide yang memang nanti berguna di kedepan harinya gitu. Oke. Sketch dan decide ini membantu mempercepat proses perancangan dan pengembangan produk dengan cara terstruktur dan kolaboratif. Ini memungkinkan ide-ide kreatif untuk muncul dan kemudian diproses menjadi solusi yang lebih konkret dan dapat diuji. Oke, selanjutnya
kita itu akan social impact-nya. Kita akan mencari social impact atau apa sih yang dihasilkan dari aplikasi yang nanti akan kita buat ini. Inovasinya ini bakal berguna apa enggak nih. Nah, di sini tuh ada viability. Viability itu untuk bisnis biasanya. Oke, kita sebut dulu aja ya. Ada empat nih. Viability, desirability, integrity, feasibility. Nah, feasibility ini untuk bisnis. Bisnis ini biasanya ya memang apa ya namanya? Bisnisnya tuh seperti apakah ya kan pasti ada bisnisnya gitu loh aplikasi ini tuh. Feasibility ini. Viability ini pasti ada di suatu aplikasi itu pasti ada nilai jualnya. Nah, yang kedua ini desirability. Nah, desirability ini apakah hubungan antara manusianya itu tuh bagus apa enggak. Jadi antara aplikasi dengan pembuat aplikasi atau admin yang mengelola aplikasi tersebut itu bisa berlangsung baik apa enggak, bisa menjalin komunikasi yang baik apa enggak, terutama konsumen yang memakai aplikasi kita nanti. Nah, integrity atau impact yang diberikan. Bisa dibilang integrity itu ya impact yang diberikan dari aplikasi tersebut. Semisal aplikasi saya yang saya ingin buat itu impact kepada orang-orang yang memang membutuhkan dokter atau ahli dalam bidang psikologis dan lain-lainnya lah. Itu tuh dengan harga yang bisa dibilang murah dan tidak usah ngantri. Nah, itu tuh yang orang-orang yang memang tidak banyak waktu untuk meluangkan waktunya untuk ke rumah sakit, menunggu di rumah sakit dan lain-lainnya, dan ingin mendapatkan solusi yang cepat. Nah, itu impact. Yang terakhir ini feasibility. Feasibility itu lebih ke teknologinya ya. Maaf, di situ ada salah ketik. Feasibility ini biasanya itu dia itu dari tampilan UI, tampilan teknologi-teknologi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, ini juga salah satu yang menjadi impact dari inovasi kita gitu, social impact dari inovasi yang akan kita buat. Nah, oke. Yang terakhir adalah traction. Traction itu seperti kita bagaimana kita memasarkan produk kita ini. Nah, ada beberapa cara untuk sebentar. Ini dulu ya. Ini dampaknya. Di sini itu social impact inovasi itu ada beberapa tahapan atau tahapan lah bisa dibilang. Yang pertama itu ada identifikasi tujuan dan indikator dampak. Yaitu tentukan tujuan dan indikator dampak yang ingin dicapai, atau indikator dampak itu adalah indikator impact ya, yang ingin dicapai dengan inovasi produk digital. Ini bisa mencakup dengan aksesibilitas, efisiensi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ke lingkungan. Yang kedua, pengumpulan data. Kumpulan data yang relevan dapat digunakan untuk mengukur dampak sosial produk digital kita. Data dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif, seperti survei, wawancara, analisis statistik, dan penelitian lapangan. Yang ketiga itu adalah analisis dampak positif dan negatifnya. Itu pasti ada gitu loh. Dampak sosial yang
harusnya itu mencakup analisis dampak positif dan dampak negatif. Ini akan membantu mengidentifikasi manfaat yang dihasilkan oleh inovasi produk digital kita. Yang keempat, keterlibatan stakeholder, yaitu pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan produk digital, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi non-pemerintah dalam proses evaluasi. Mereka dapat memberikan wawasan penting tentang dampak produk digital kita. Ya, yang kelima itu evaluasi keberlanjutan. Yang keenam, komunikasi akan hasilnya. Yang ketujuh, perbaikan produk. Misalkan ada sesuatu yang memang harus diperbaiki dari masyarakat itu ada komplain atau apa, nah itu bisa kita perbaiki nantinya. Nah, evaluasi keberlanjutan lagi, yaitu menjadikan prosesnya ya secara berkelanjutan gitu loh. Kita misalkan ada yang harus diperbaiki, tadi kan diperbaiki, nah habis itu kita lihat lagi nih dampaknya, evaluasi lagi apakah ada, nah kita perbaiki lagi produknya secara terus menerus gitu, sampai memang tidak ada yang sempurna kan di dunia ini, makanya kita harus mengevaluasi terus inovasi kita. Yang ketiga nih baru, yaitu traction itu agak terbagi menjadi 3. Dalam membuat desain sprint ya, itu terbagi menjadi 3. Oke, sebelum masuk ke ketiga itu, traction itu seperti bagaimana kita menarik perhatian lah istilahnya, menarik perhatian dari para audiens, dari para pelanggan yang sepertinya memang membutuhkan inovasi kita. Nah, ada beberapa jenis traction, yaitu inner cycle, yaitu the inner ring. Jadi ada 3 ya, traction tuh jadi seperti bulatan 3 gitu. Yang paling luar itu disebut the outer ring ya, the outer ring, bukan inner circle, salah saya. The outer ring itu tuh yang paling luar gitu, yang paling luar, cincin luar gitu, outer ring. Nah itu tuh lebih ke bagaimana cara kita lah untuk menarik perhatiannya, seperti membuat video yang viral lah, membuat argumentasi yang memang bisa menarik pendapat orang tuh, sepertinya wah sama nih argumen yang kita berikan ini terhadap audiens atau customer ini, dan customer tuh merasa wah memang sepertinya sama nih dengan yang saya butuhkan. Nah mereka jadi tertarik. Itu termasuk dengan outer circle. Yang kedua yaitu promising, itu the middle ring. The middle ring itu cincin tengah. Cincin tengah itu pengimplementasian eksperimen dari si outer circle tadi. Nah, jadi kita coba nih cara-caranya, misalkan membuat video viral, kita coba. Nah, membuat argumentasi atau ya blog gitu, kita coba juga. Nah, kita sebar brosur, kita coba juga. Kita buat video promosi, kita coba juga. Nah, ini disebut promising atau the middle ring, yaitu bereksperimen. Apakah ada sesuatu kesempatan yang memang memungkinkan lah untuk kita coba, dan akan kita terus coba di inner circle ini. Inner circle ini lebih ke dari beberapa hal yang tadi sudah dieksperimenkan, apakah ada yang bekerja gitu. Misalkan seperti video viral, wah kayaknya ini bekerja nih. Dengan video viral kita menarik audiens sangat banyak, dan audiens pun menarik teman-temannya untuk menonton kita, dan kita mendapatkan engagement dari video itu gitu. Jadi kita bisa dapat viralnya, nanti mereka jadi berlangganan dengan aplikasi kita dan lain-lainnya. Seperti itu.
Ini tuh bisa juga disebutkan dengan Bullseye Framework. Penting untuk memiliki sikap yang fleksibel dan siap untuk beradaptasi dalam perubahan. Karena memang pasti berubah-berubah ya. Lingkungan pemasaran digital karena sangat dinamis. Jadi kalian semua ini mungkin perlu mengubah strategi kalian seiring berjalannya waktu. Dengan memahami dan mengevaluasi berbagai saluran dengan Bullseye Framework, Anda dapat mengidentifikasi saluran pemasaran yang paling efektif untuk mendapatkan traction untuk inovasi produk digital Anda. Oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini menambah ilmu kalian, dan mohon maaf ya, ada beberapa presentasi saya yang memang ada salah tulis di situ ya. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.